Shalom, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan semuanya kabar baik ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami akan belajar. Mari Engkau berikan kami kepintaran, kepandaian, agar kami boleh memperoleh hikmat, bahkan boleh mengerti pelajaran hari ini. Tuhan, pelihara pembelajaran kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Absen siapa-siapa yang hadir hari ini dan siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Mary hadir, Reni hadir, Risna tidak hadir ya, tidak ada keterangan. Orpa sakit. Elis hadir. Nah, teman-teman yang tidak hadir hari ini, supaya diingatkan kalau minggu depan supaya hadir ya. Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat sampah yang terhambur atau sampah yang tidak dibuang pada tempatnya? Ada yang pernah lihat di sini? Ya, bagaimana perasaan kalian pada saat melihat sampah yang banyak terhambur yang tidak dibuang pada tempatnya? Ya, otomatis perasaan kita tidak tenang ya jika melihat sampah yang banyak terhambur tidak dibuang pada tempatnya, dan sampah itu bau busuk ya, tidak bau harum. Nah, begitu dengan di lingkungan kita. Apabila sampah banyak di lingkungan kita tidak dibuang pada tempatnya, maka akan merusak lingkungan, lingkungan kita akan terlihat jorok, terlihat tidak baik ya, dan berbau busuk. Nah, sehingga di hari ini, dalam pembelajaran ini kita akan mencapai tujuan bagaimana kita harus mengetahui memelihara lingkungan kita dan apa saja akibat jika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, dan apa saja tantangan dalam memelihara lingkungan kita. Sehingga hari ini kita akan belajar tentang mencintai lingkungan hidup, mencintai lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan di hari ini, Ibu mau kalian menonton dan memperhatikan baik-baik video yang akan Ibu putarkan untuk kalian. Inilah videonya, silakan kalian menontonnya baik-baik dan memperhatikan apa yang ingin kalian pertanyakan. Nah, semuanya sudah nonton ya. Nah, dari video ini terlalu banyak sampah yang berserakan ya, di mana ada seseorang yang tidak memelihara lingkungannya. Ia merusak lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga menghasilkan banyak sampah, dan akhirnya dunia penuh dengan sampah. Nah, hari ini Ibu ingin kalian membagi kelompok. Silakan buat 3 kelompok. Di sebelah sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sebelah sana kelompok 3. Silakan dibuat 3 kelompok ya. Ya, semuanya sudah buat kelompok? Ya, kalau semuanya sudah buat kelompok, silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya, membicarakan berkaitan dengan video yang kalian nonton tadi. Nah, di situ kalian menuliskan di dalam kelompok bagaimana seharusnya sikap manusia terhadap alam dan lingkungannya.
bagaimana seharusnya sikap manusia menjaga alam dan lingkungannya. Silakan kalian berdiskusi, membicarakan dengan teman-teman kelompoknya, dan tuliskan jawabannya di kertas. Semuanya membawa Alkitab tidak? Ya, kalau semuanya membawa Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita sama-sama buka dari Kejadian 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Semuanya sudah dapat? Ya, kalau semuanya sudah dapat, silakan masing-masing baca di kelompok dari ayat tersebut dan tuliskan makna dari ayat tersebut serta menuliskan contoh bagaimana cara menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara menjaga lingkungan yang Tuhan berikan, Tuhan ciptakan bagi kita. Silakan. Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya bersama dengan teman-teman kelompoknya. Mulai dari kelompoknya Reni, kemudian itu kelompoknya Risna, dan yang terakhir kelompoknya Mary. Kita berikan aplaus kepada kelompok karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya anak-anak, kita tahu bahwa seluruh alam semesta ini adalah rumah bagi kita, baik itu bagi ibu, bagi anak-anakku, dan bagi kita semua yang tinggal di dunia ini. Nah, karena itu sudah seharusnya lah manusia menjaga agar segala yang ada di alam ciptaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik sehingga kehidupan manusia berlangsung terus dengan baik. Nah, kita seharusnya menjaga lingkungan ini dengan baik agar kita boleh menjalani kehidupan ini dengan baik pula, dengan nyaman. Kan kalau banyak sampah atau banyak sampah yang terhambur dan tidak dibuang pada tempatnya, pasti membuat kita tidak nyaman. Ya, Tuhan mau supaya kita semua menjaga lingkungan yang telah Tuhan berikan kepada kita, lingkungan yang telah Tuhan ciptakan di alam semesta ini, sehingga bagi kita jika melihat sampah yang berserakan, sampah yang terhambur baik itu di jalan atau yang ada di sekitar kita, supaya kita boleh mengumpulnya dan membuang pada tempatnya. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai ayat 31 mengajarkan kepada kita alam ciptaan Tuhan adalah bukti kasih Tuhan pada manusia agar manusia dapat hidup dengan baik dan tidak berkekurangan. Nah, Tuhan mengharapkan kita bukan hanya menikmati apa yang ada di alam yang indah ini, di ciptaannya ini, tetapi kita juga harus bisa menjaganya dengan baik dan mencintai lingkungan kita, lingkungan yang ada di sekitar kita. Sehingga ada beberapa hal yang menjadi tantangan untuk mencintai lingkungan hidup, yaitu yang pertama yaitu keserakahan, yang kedua itu ketidakpedulian manusia, dan yang ketiga itu ketidaktahuan manusia. Nah, keserakahan dan kecerobohan manusia itu serakah dan ceroboh, tidak mau bertanggung jawab atas alam dan selalu mau mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari alam yang indah ciptaan Tuhan ini tanpa mau menjaga alam tersebut. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita tugas untuk menjaga lingkungannya sehingga kita tidak boleh serakah. Kita harus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, terutamanya tidak membuang sampah pada tempatnya, selalu membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua tantangan itu ketidakpedulian manusia.
manusia tidak peduli apa yang terjadi di alam ini sehingga alam ini semakin rusak dan hancur. Sama dengan video tadi ya, yang seseorang tidak peduli dengan apa yang terjadi di alam ini sehingga ia merusak alam di sekitarnya dan mengakibatkan terjadinya banyak sampah. Nah, yang ketiga itu ketidaktahuan manusia. Banyak manusia yang mungkin juga belum mengetahui bahwa alam sudah banyak yang rusak, sehingga mereka belum tahu ternyata di sekitarnya itu sudah banyak alam yang rusak. Sehingga itulah yang menjadi tantangan untuk mencintai lingkungan. Tahu ya bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan alam yang ada di sekitar kita dan menciptakan manusia itu bukan untuk saling merusak. Sebab tanpa hubungan yang baik antara manusia dan alam ciptaan itu, manusia tidak dapat hidup dengan sempurna. Kenapa manusia tidak hidup dengan sempurna? Sebab sumber energi bagi tubuh manusia justru berasal dari alam, berupa tumbuhan dan hewan. Nah, karena itu sepatutnya lah manusia memelihara lingkungannya dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, perlu ya anak-anak sebagai anak-anak yang Tuhan sudah percayakan lingkungannya kepada kita harus menjaganya dengan baik karena alam yang ada di sekitar kita itu merupakan sumber penghasilan manusia, sumber untuk kehidupan manusia, sehingga manusia membutuhkan udara dan air yang sehat dan bersih untuk kehidupannya. Karena itu pula manusia tidak bisa merusak alam yang menghasilkan udara dan air bersih. Manusia harus menyadari bahwa alam dan manusia itu saling berkaitan dan membutuhkan. Nah, kita sebagai ciptaan Tuhan, manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa tanpa alam kita tidak bisa hidup karena kita membutuhkan alam untuk memperoleh hasil untuk kita makan, untuk kita minum, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sampai disinilah pembelajaran kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu mencari gambar yang suka menjaga lingkungan, baik itu suka menanam bunga, suka membersihkan, dan suka menolong orang-orang yang sering memungut sampah, dan mencari juga gambar yang orang yang suka merusak lingkungan, baik itu membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Dan gambar itu ditempel di kertas manila. Semuanya sudah paham? Ya, kalau semuanya sudah paham dengan tugasnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas pelajaran yang telah kami terima di hari ini, di mana mengajarkan kami untuk senantiasa mengajarkan kami belajar untuk menjaga dan memelihara lingkungan yang ada di sekitar kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk boleh menjaga lingkungan yang ada di sekitar kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengar kepada Engkau dan selalu mau turut akan perintah-Mu. Tuhan, mulai menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai disinilah pembelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom dan selamat siang.